penghormatan bagi Engkau untuk selama-lamanya. Kami mau dalam tuntunan firman-Mu yang hidup, biarlah Roh Kudus menolong setiap kami, terutama hamba yang Kau izinkan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Khusus pada hari ini, pada pagi indah ini yang Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala yang bernafas senantiasa memuji Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami siap baca firman. Amin. Ya, salam Bapak Ibu. Terkasih yang Tuhan berikan waktu bagi kita semua hari ini. Baik, saya akan membaca firman Tuhan bagi kita. Nah, Tuhan mengarahkan saya membawa di dalam kitab Mazmur pasal yang 91 ayat 1 sampai 16. Tidak, saya akan fokus kepada beberapa ayat saja. Tapi saya akan bacakan bagi kita semua firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, judul dari perikop firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Luar biasa firman Tuhan ini, di mana Daud menuliskan satu pujian, satu pengakuan iman, satu pernyataan yang jelas tentang keteguhan dan tempat yang terbaik di dalam kehidupan orang percaya. Dengan iman yang penuh,
Dia menyatakan, dia mengkisahkan, dia menggambarkan betapa dahsyatnya, betapa setianya yang Tuhan yang dipercayai. Di mana firman Tuhan dikatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, akan menceritakan, akan bersuara, akan perjanjian ataupun mengungkapkan di hadapan Tuhan tentang imannya dengan teguh, dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa hanya tempat kepada Allah sajalah tempat perlindungan yang terbaik, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita mau melihat di dalam Mazmur 91 ini yang tadi saya bacakan. Ada beberapa hal yang digambarkan tentang bagaimana sih orang percaya itu bisa mengetahui dan menikmati perlindungan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang bukan hanya mengandalkan Tuhan pada saat hal-hal yang darurat terjadi dalam kehidupan dia. Bukan orang-orang yang hanya, kalau di dalam Evangelist Exploration mengatakan bahwa orang yang tinggal dalam iman yang melompat dalam kegelapan. Pada saat darurat, pada saat terdesak, pada saat uh, mengalami kemalangan atau mengalami kesedihan, kekhawatiran, dan ketukan, baru dia datang kepada Tuhan. Tetapi Mazmur mau mengatakan bahwa pernyataan dia jelas bahwa satu-satunya dalam kehidupan dia, kubu pertahanan dia, tempat perlindungan yang paling terbaik adalah Tuhan dalam kehidupannya. Jadi bukan menjadikan Tuhan itu hanya tempat yang sementara atau tempat uh, emergensi, di mana di situ pada saat dalam kehidupan yang tidak menyenangkan dia datang kepada Tuhan atau dalam keadaan yang terdesak. Tetapi dalam Mazmur kita belajar bagaimana pernyataan daripada pemazmur ini bahwa Tuhan menjadi tempat yang terbaik dan terutama dan satu-satunya tempat yang baik bagi kehidupan dia. Ini satu hal yang pertama kita belajar daripada pemazmur yang mengajarkan kita pada pagi ini. Bukan seperti orang yang mungkin banyak yang aktif dalam uh, kegiatan kerohanian, kegiatan keimanan, organisasi atau apapun itu. Mungkin banyak persekutuan seperti kalau yang ada di daerah saya di NTT itu kan banyak sekali persekutuan. Zaman-zaman dulu atau entah sampai sekarang masih ada, saya sudah kurang begitu tahu, tapi yang saya mau saksikan pada waktu zaman uh, saya di kampung, yaitu tempat persekutuan itu dijadikan seperti uh, dukun. Jadi ada kehilangan emas, uh, apa sedikit yang merasa tersesat dalam kehidupan, contohnya sakit penyakit, menganggap itu langsung datang ke tim doa, di sana disebut tim doa. Nanti tim doa yang mulai mendoakan dan lain. Jadi menjadikan satu tempat persekutuan orang percaya itu seperti bukan tempat yang memang utama dalam kehidupan dia, yaitu seperti Mazmur nyatakan itu tempat yang terbaik, tapi ini menjadikan pada saat hal-hal urgent terjadi dalam kehidupan. Itu yang terjadi di daerah saya di NTT, di Kupang. Jadi mereka menjadikan itu, tapi tanpa dengan iman, keteguhan, tanpa dengan kepercayaan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pernyataan mereka hanya mempergunakan nama Tuhan dengan sembarangan pada saat mereka tersesat saja.
Jadi hal yang penting dalam kehidupan kita, bahwa pernyataan kita bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita, itu bukan lahir oleh karena saat kita terdesak dalam kehidupan, tapi sungguh-sungguh kita menyatakan kepada semua orang terhadap diri kita sendiri setiap waktu bahwa memang hanya satu-satu tempat yang terbaik dalam kehidupan kita hanya bersama Tuhan. Apa kita harus ke surga? Tidak. Karena kita tahu Tuhan Maha Hadir dimanapun dia berada. Saat ini pun dia berada bersama-sama kita. Ini penting dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana orang bisa menikmati atau merasakan perlindungan diawali dengan pernyataan iman yang sungguh-sungguh di hadapan orang, di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, orang seperti apa yang bisa merasakan kenikmatan ataupun melihat uh, perbuatan Tuhan yang ajaib dan perlindungan. Dalam ayat ini dikatakan bahwa pernyataan yang tadi saya sampaikan sesuai dengan firman Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini pernyataan iman. Orang yang dapat menikmati dan melihat, yaitu orang yang mampu menyatakan imannya. Harus diucapkan, bahkan juga harus dilakukan apa yang diimani. Bukan hanya duduk, tunggu, dan berucap terus seperti orang-orang seberang yang mengucapkan katanya firman Tuhan, tapi tidak mengerti artinya, bahkan jauh dari perbuatan yang diucapkan. Boro-boro dia melakukan, karena ucap pun dia hanya mampu bisa berucap, tapi tidak mengerti artinya. Jadi pemazmur mengajarkan kepada kita, pernyataan segala pernyataan dari mulut kita, dari bentuk percaya kita kepada Tuhan, itu harus nyata dengan penuh keimanan kepada Tuhan. Iman yang aktif. Dan juga pengakuan bukan hanya di hadapan setiap orang percaya, tetapi kepada dunia. Supaya terlihat bahwa kita sungguh-sungguh percaya sesuai dengan definisi iman yang kita yakini. Bahwa pernyataan iman itu penting untuk kita melihat perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Banyak orang percaya, mungkin penuh dengan iman dengan hati. Tetapi selantiasa dia tidak memiliki iman yang penuh. Karena apa? Dia percaya tapi dia berusaha untuk diam di dalam tekanan. Diam dalam kesesakan. Jadi ini iman yang pura-pura. Dia mengucapkan percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, percaya bahwa Kristus adalah tempat perlindungan, percaya bahwa Kristus akan menolong. Tapi di dalam selubung hatinya selalu ada ketakutan. Ini bukan iman orang yang merasakan perlindungan Tuhan. Atau dia menyembunyikan tekanan, dia tidak mampu untuk menceritakan, meluapkan seperti apa yang pemazmur luapkan. Harus jujur di hadapan Tuhan. Karena kita tahu, Alkitab mengatakan bahwa Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Tapi mungkin banyak orang bilang, ya bicara gampang. Tapi pada saat kita mengalami kesesakan, pasti ada kekhawatiran, ketakutan. Tapi itu yang harus diungkapkan di hadapan Tuhan. Seperti pemazmur nyatakan ini. Kita tahu bahwa Kristus memanggil Yahweh atau memanggil Allah itu Bapa. Itu menggambarkan kepada kita. Kita juga memanggil Kristus, mengambil Tuhan kita adalah Bapa. Nah, bagaimana seorang Bapa mau mendengarkan keluhan daripada kita? Dan kita sedangkan merasakan sakit, tapi kita tidak pernah mau menyatakan di hadapan Tuhan secara sungguh-sungguh dengan iman. Seperti pemazmur nyatakan. Jadi saat kita percaya
Saat kita mengucapkan bahwa kita percaya kepada Tuhan atas perlindungannya, tapi akan nampak bahwa tidak memiliki iman karena kita menyembunyikan ketakutan, kita menyembunyikan ketekanan yang kita alami di hadapan Tuhan. Kita harus jujur di hadapan Tuhan, supaya Sang Pelindung itu, Sang Pemberikan kelegaan itu, Dia akan hadir seperti Bapa yang melindungi anak-anak. Ini hal yang kedua yang perlu kita pelajari di dalam Mazmur ini. Hal yang berikut bahwa Tuhan mau menyatakan perlindungannya, kekuatannya. Pemazmur menggambarkan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi orang yang mampu merasakan menikmati perlindungan, pernyataan iman, pernyataan kepada dunia tentang perlindungan kekuatan Tuhan. Dan apa tindakan Tuhan? Jelas, dia melepaskan kita dari bahaya yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Karena begitu banyak jebakan hidup yang saat ini yang tidak kita tahu. Jebakan daripada kuasa-kuasa kegelapan, kejebakan daripada kehidupan yang ada. Kita ibarat seperti ranjau, kita tidak pernah tahu kapan kita bisa terkena ranjau itu. Tapi pemazmur menggambarkan bahwa Tuhan melepaskan kita dari jebakan-jebakan itu yang tidak kita lihat. Mungkin yang kita lihat bisa kita hindari, atau mungkin kita karena takut untuk melalui hal itu, kita minta perlindungan Tuhan. Itu yang bisa kita lihat. Tapi banyak jebakan-jebakan hidup yang sering menjebak kehidupan kita. Ranjau-ranjau yang bisa setiap saat bisa menghancurkan kita. Tapi pemazmur menyatakan bahwa dia akan melepaskan kita dari jeratan-jeratan. Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dialah yang akan melepaskan engkau dari ranjau-ranjau kehidupan yang berat, yang tidak lihat. Bukan berkat saja yang diberikan, yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita ucapkan dalam doa yang dia sediakan. Tapi dia lepaskan kita juga dari berbagai ranjau kehidupan yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita tahu, ditempatkan oleh si jahat bagi kehidupan kita. Ini hal yang kedua, supaya orang-orang yang mampu menikmati, orang-orang seperti apa yang melihat perbuatan Tuhan dengan iman dan tanpa melihat jebakan kehidupan yang berat, tapi Tuhan mampu melepaskan itu. Dia melepaskan dari bahaya yang terbuka, yang terlihat seperti sakit penyakit, atau ancaman yang seperti yang hadir kehidupan kita saat ini. Entah itu dalam etika kehidupan keluarga, sosial, nyata sulit untuk mendapatkan orang-orang yang tulus, atau mendapatkan orang-orang yang seperti gambaran-gambaran dalam Alkitab yang baik dan benar. Tapi Tuhan meliputi kita, melepaskan kita daripada hal-hal itu. Tuhan melindungi kita dari apa yang kita lihat. Tuhan melepaskan kita daripada hal-hal yang membuat kita terpuruk, takut, atau yang melemahkan iman. Ini pernyataan pemazmur tentang perbuatan Tuhan dalam kehidupan dia. Dengan iman. Walaupun dia belum melihat seperti yang digambarkan, ada jebakan-jebakan. Tapi dia percaya Tuhan akan melepaskan dia dari hal itu. Mungkin dia tidak mengalami sakit penyakit, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia.
Hal yang ketiga, apa sih perbuatan Tuhan yang begitu ajaib? Ayat yang ketujuh, saya lanjut ke ayat yang ketujuh. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Apakah kita yakin firman ini, Bapak Ibu? Bisa nyata dalam kehidupan kita. Seperti pemazmur nyatakan iman. Apa kita yakin akan dunia ini akan hancur dan kita tetap aman seperti kata firman Tuhan? Tetapi itu tidak akan menimpamu. Jelas di ayat sini dikatakan, ayat 14, di mana Tuhan menyatakan, menjawab pernyataan dari pemazmur itu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama. Pasti kita akan terluput. Pasti itu tidak akan menimpa kita. Karena ini firman Tuhan yang hidup. Kita baru lolos beberapa waktu tahun yang lalu. Bagaimana dunia sedang diremukkan Tuhan melalui sakit penyakit, yaitu virus COVID. Betapa bersyukurnya kita. Kita masih hadir di tahun 2026 ini. Kalau bukan karena Tuhan, karena bukan karena belas kasihan Tuhan, mungkin kita juga termasuk dalam kisah pada waktu itu. Sudah kembali kepada sisi Tuhan. Jadi saat ini kita masih diberikan kesempatan, waktu dalam tangan Tuhan. Belajarlah seperti pemazmur untuk berani menyatakan bahwa satu-satunya tempat yang terbaik bagi kita adalah Tuhan, Sang Pencipta semesta alam. Di dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang dapat menikmati dari segala berkat Tuhan ataupun perbuatan Tuhan yang ajaib, yang dilepaskan dari jeratan maut, yang dilepaskan daripada kebinasaan, yaitu orang yang hatinya melekat kepadaku, orang yang mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kurang baik apa Tuhan kita? Sudah lepaskan, menyertai, memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terpujilah nama Tuhan. Firman ini masih berlaku untuk selama-lamanya bagi kita. Sebab Tuhan, ayat 9 ini. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, pemazmur menyatakan bagi kita. Telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan, di segala masa hidupmu, di segala waktu yang Tuhan berikan. Malaikat-malaikatnya
akan diperintahkannya untuk menjaga kita. Beda dengan tetangga sebelah ya, yang menyertai jin korin katanya. Jin korin yang melindungi. Tapi pemazmur, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini jelas menyatakan bagi kita. Kita mengaku dengan iman pernyataan kita tentang Kristus, tentang Tuhan, Sang Pelindung kita. Tuhan menjawab kita bahwa Dia akan meliputkan kita dari segala malapetaka. Ini firman Tuhan. Dan saya pernah mengalami hal itu secara langsung menghidupi apa yang Tuhan katakan ini. Yaitu pada beberapa waktu lalu, anak saya yang paling besar, Sam, tiba-tiba demamnya tinggi sampai 40 lebih siang hari. Dan memang ada sedikit rasa kekhawatiran. Dan saya sama istri berdoa bersama. Dan saya membuka baju anak saya dan saya memeluk untuk mendoakan. Karena dia sudah terdiam dan tubuhnya sudah dingin. Sudah menguning. Dan itu tiba-tiba saja. Tidak ada perlahan-lahan baru demam dan apa tidak. Tiba-tiba saja dia seperti itu. Orang bilang step ya. Tapi dia pernah step pada saat umur 3 tahun. Itu juga pada saat dia tiba-tiba juga saya mendoakan. Nah ini dia waktu sudah 1 tahun yang lalu. Ya 1 tahun yang lalu kejadian. Dan saya berseru kepada Tuhan. Di masa kritis itu, di mana dia sudah diam, kaku karena sebelum dia uh, dingin seperti itu dia teriak, Mama, Papa, Koko udah nggak tahan, dingin. Padahal badannya panas sekali, dingin. Dan dia diam. Setelah itu dia diam. Jadi saya langsung gendong dan berdoa. Dan seketika juga, hanya dalam beberapa menit, dia bisa normal kembali. Dan itu saya melihat betapa luar biasa di kolong langit alam semesta ini. Apapun itu, orang mau katakan Tuhan kita, Yesus kita seperti apa, A, B menurut tafsirannya. Atau agama kita, atau organisasi kita seperti apa. Mungkin ada kelemahan-kelemahan dalam sejarah yang tidak kita ketahui, ataupun bagian-bagian tertentu yang susah kita jelaskan kepada orang lain. Tapi kita tidak pernah bisa memungkiri di alam semesta ini hanya nama Yesus yang berkuasa. Tidak ada di dalam nama M bisa sembuh, atau di dalam nama B bisa kita sembuh, atau tidak ada. Hanya nama Yesus begitu mudah. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini dia menyatakan itu. Sungguh ini sumpah dari Tuhan. Janji dari Tuhan bagi kita. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ini saya yakin kita semua pernah mengalami. Dan sulit kita mau menceritakan karena begitu banyak perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tapi jangan pernah lupa, seperti kata pemazmur ini. Dia menuliskan, dia menceritakan, dia berani bahwa sebab Tuhanlah ialah tempat perlindungan yang terbaik. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya.
Ayat 12. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kita mengingat ayat ini dipakai oleh Sibolis waktu dia mencobai Kristus. Sibolis pun tahu bahwa Tuhan telah berjanji untuk melindungi kita. Tapi sekali-kali kita jangan mempergunakan kemurahan Tuhan itu dengan sembarangan. Dengan mempergunakan janji Tuhan itu dengan sembarangan. Atau sembarangan yang sepertinya, contohnya seperti kita hanya mendapatkan pertolongan Tuhan pada kita saat kita mengalami kesesakan. Dan setelah itu kehidupan kita jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Dan berulang-ulang kali kita menempatkan diri kita seperti anak yang terhilang. Lama-lama anak itu bukan menjadi anak yang terhilang lagi. Kalau bisa kita mencatat baru lagi kisah anak yang terhilang, itu menjadi anak yang kurang ajar. Karena sudah kemurahan seperti apa. Tidak perlu harus pakai ATM, tidak perlu pakai, hanya pakai bawa nama Tuhan saja. Nama Yesus saja sembuh. Nama Yesus saja dapat perlindungan. Nama Yesus dapat kelegaan. Bukan dalam satu perkara saja yang Tuhan lakukan. Segala perkara Tuhan mau menang. Jadi betapa luar biasanya Tuhan kita. Terlalu baik. Sangat baik. Apa saja tadi yang sudah dikatakan dalam pemazmur. Aku membentenginya. Aku menjawab, aku menyertai, aku melepaskan dari kesesakan, aku meluputkannya, memuliakannya. Ditambah dengan panjang umur akan kenyangkan dia. Ini ucapan firman Tuhan, tidak main-main. Orang bilang, ya sudah, Alkitab Musa menyatakan dalam Pemazmur bahwa umur kita mungkin sampai 80 saja. Itu yang dinyatakan daripada Musa. Kalau kita kuat, setelah itu adalah penderitaan. Itu gambaran daripada Musa. Tapi firman Tuhan jelas. Aku kenyangkan. Seperti mana dialami Ayub. Seperti mana Daud juga mengalami pemulihan dan ditambahkan usia. Dia masih merasakan kebaikan Tuhan sampai titik terakhir di masa Tuhan. Abraham, Musa boleh dengan iman menyatakan bahwa ya dengan 80 kita sanggup. Tapi Tuhan tiada mustahil bagi Tuhan. Seperti Yesus mengatakan, kalau aku mau, orang itu akan hidup selama-lamanya. Kalau Tuhan mau. Dan Tuhan mau untuk kita semua. Jadi pagi ini, inilah 3 hal. Bagaimana orang-orang yang dapat menikmati kebaikan Tuhan. Adalah orang-orang yang mau menyatakan imannya dengan sungguh-sungguh. Dengan ucapan. Bagi semua. Orang-orang yang memiliki iman. Bukan karena dalam tekanan. Tapi dalam kejujuran dia nyatakan itu di hadapan Tuhan. Orang-orang mana yang bisa menikmati? Orang-orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Orang-orang yang mengenal namaku dengan baik. Inilah pesan Tuhan bagi kita, terutama juga bagi saat ini anak saya yang kedua sedang demam. Dan saya percaya nama Tuhan akan sembuhkan. Seperti firman pada pagi hari. Jadi mohon doa Bapak Ibu, anak saya demam semalam. Pagi ini Tuhan percayakan bagi saya melalui Ibu Berita dan Kingdom Family Indonesia. Dan doanya saya percaya nama Tuhan akan menyembuhkan anak saya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk hal yang luar biasa. Tak terkira kebaikan-Mu, kasih-Mu, perbuatan ajaib-Mu yang boleh kami alami. Terima kasih untuk pengajaran pagi hari ini. Boleh kami menjadi seperti pemazmur untuk menyatakan iman kami. Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan. Engkau satu-satunya yang memanjangkan umur kami. Engkau yang melepaskan kami dari jeratan-jeratan kehidupan maut. Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Ujilah, lihatlah, didiklah kami, pukullah kami sedengan kasih-Mu Tuhan. Supaya Engkau mendapati hati kami melekat dengan Engkau. Dan boleh kami setiap senantiasa jujur di dalam kehidupan kami. Agar semua orang mengetahui Engkaulah kota benteng kami, tempat perlindungan yang baik bagi kami untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.